Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Venda Mentilia. Kali ini aku akan share atau berbagi pengalaman aku setelah membaca naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi. Untuk penokohan dalam naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini, semua tokoh yang muncul dalam drama ini itu mendukung semua jalan cerita, seperti Gareng yang sangat mempengaruhi jalan cerita, yang mana Gareng ini digambarkan sebagai kakek keras kepala dan egois dan berpegang teguh dengan prinsipnya. Dan juga Gareng ini mementingkan dirinya sendiri. Gareng ini juga orang yang anti dengan perbedaan, dengan apa yang tidak sesuai dengan pemahamannya terhadap bendera. Dan Gareng ini orangnya suka berbicara dan suka berhayal. Tokoh Gareng ini juga sosok yang sangat anti dengan keberagaman terhadap bahan bendera kebangsaan. Sosok yang selalu menginginkan bendera tersebut berdasarkan dengan falsafah dari Kapas. Tokoh Gareng ini juga sangat antusias terhadap hari kemerdekaan dan menginginkan bendera buatannya ini dikibarkan di gedung kebangsaan. Terdapat dalam kutipan, "Sompeng, biarlah kau tidak pintar, asal bendera ini siap. Biarlah kau tetap bodoh, asal semua orang menjadi kemerdekaannya." Kita jangan sampai mengancam kemerdekaan orang lain dengan kepintaran kita. Nah, watak Gareng ini berbanding terbalik dengan istrinya yaitu Sompeng, yang mana Sompeng ini digambarkan sebagai wanita yang penurut dan memiliki sifat yang sabar dan juga patuh terhadap suaminya. Ia juga merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya dan juga merupakan nenek yang baik pula bagi cucu-cucunya. Ia ini sebagai penengah dan pereda suasana antara suami dan anaknya, karena ia lebih tahu sifat keras kepala sang suami. Dengan dibuatnya peran Sompeng ini, maka dia sebagai penengah, maka perdebatan antara suami dan anaknya ini bisa direda. Dan jadinya perdebatan ini bisa berakhir dan tidak berkelanjutan, yang bisa menghambat pembuatan bendera. Jondol di sini merupakan anak yang keras kepala, memiliki banyak ide dan juga pemikiran yang maju. Begitu juga dengan tokoh Barcep yang juga sama seperti ayahnya. Dalam naskah drama ini juga terdapat tokoh imajiner, yang mana tokoh ini tidak benar-benar hadir secara nyata, namun tokoh ini juga hanya seolah-olah ada di atas panggung. Dan juga tokoh ini hanya menjadi subjek yang sering disebut-sebut dalam cerita. Tokoh ini biasanya hanya menjadi lawan bicara atau hanya sekedar diceritakan dalam cerita, bukan hanya tokoh yang berwujud nyata itu. Nah, dalam naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini, tokoh imajiner yaitu Sekjen. Sekjen ini adalah petugas gedung kebangsaan yang menugaskan kepada Gareng untuk membuat bendera, yang mana bahan pembuatan bendera ini ditentukan olehnya, yang mana terbuat dari kain atau terkapas yang memiliki falsafah serta ideologi bendera. Nah, Dirjen ini merupakan seorang petugas gedung kebangsaan yang menugaskan kepada Jondol untuk membuat bendera dari bahan plastik dengan alat serta bahan yang juga telah ditentukan. Nah, Irjen ini merupakan petugas dari gedung kebangsaan juga yang menugaskan Barcep untuk membuat bendera yang terbuat dari cahaya dengan alat serta bahan-bahan yang canggih dan juga berbasis teknologi. Ada juga Bapak Kepala Gedung Kebangsaan yang ini merupakan yang memesan bendera nasional namun pembuatan luar negeri dengan bahan yang bermutu tinggi dengan harga yang cukup mahal. Dan bendera inilah yang dipasang di Gedung Kebangsaan. Nah, untuk latar dan suasana dalam naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini, latar tempatnya yaitu hanya pada suatu tempat, yaitu pada ruang tengah di sebuah rumah di pinggiran desa yang menjadi tempat para tokoh berinteraksi dan memperdebatkan falsafah dari ideologinya masing-masing. Untuk latar tempat ini bisa kita buktikan dalam naskah drama, yaitu pada kutipan ruang tengah dari sebuah rumah yang sederhana. Gareng menyanyi dengan senangnya sambil memegang kedua ujung kain merah dan kain putih yang panjang. Nah, untuk latar waktunya, dalam naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini dilakukan selama 1 hari di malam hari menjelang kemerdekaan,
yaitu dimulai dengan awal adegan yang menggambarkan di malam hari hingga kemerdekaan dimulai. Ini terdapat juga kutipan di mana Gareng mengatakan, "Dari mana kau malam-malam begini?" Nah, untuk latar suasananya sendiri, dalam naskah ini terdapat 2 suasana yang berubah dari awal adegan hingga akhir. Yang mana pada suasana awal adegan terdapat suasana yang semangat akan pembuatan bendera pada setiap tokoh dengan ideologinya masing-masing. Walaupun adanya perdebatan yang menjadi suasana memanas. Tetapi pas adegan terakhir, suasana berubah menjadi sedih, kecewa, dan sendu. Karena apa? Karena yang selama ini usaha kerja keras mereka untuk membuat bendera terputus harapannya dengan bendera-bendera yang berasal dari luar negeri yang sudah dipasang di gedung kebangsaan. Sinopsis naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi. Adegan ini diawali dengan sepasang suami istri, Gareng dan Sompeng, yang tinggal di sebuah rumah yang sederhana, yang mana mereka mendapat pesanan sebuah bendera dari gedung kebangsaan oleh Pak Sekjen. Dan mereka saling berdiskusi mengenai bahan pembuatan bendera mana yang harus dibuat. Nah, suaminya ini bersikukuh bahwa bendera ini harus terbuat dari kain. Kain ini terbuat dari kapas, dan kapas mempunyai falsafah perjuangan bangsa. Gareng ini memiliki watak yang keras kepala, sehingga ini membuat istrinya ini hanya bisa mendengar ucapan dari Gareng ini. Sambil menjahit bendera yang harus ia selesaikan malam ini juga. Saat mereka berdiskusi, sang istri sambil menjahit, tiba-tiba anak mereka Jondul datang dengan membawa segulungan plastik, beberapa kaleng cat dan kuas, dan mengabarkan bahwa ia juga mendapat pesanan bendera dari gedung kebangsaan dari Dirjen, yang mana bendera ini yang akan ia buat terbuat dari bahan plastik. Alasannya bahwa bendera yang terbuat dari bahan plastik ini justru akan lebih tahan lama. Kejadian ini membuat mereka berdebat antara ayah dan anak ini, yang mana mereka harus mempertahankan pendapat dari masing-masing mereka, bahwa anaknya ini tidak peduli apapun bahan pembuatan bendera, bendera ini hanyalah tetap bendera. Setelah mereka berdebat dan sepakat untuk mengerjakan tugas masing-masing, dan si Jondul ini lupa membeli terpentin, dan ia meminta tolong ibunya untuk membeli terpentin. Sementara itu, Barcep yang merupakan anak dari Jondul dan juga cucu dari Gareng datang dengan membawa masalah yang sama, yang mana ia juga mendapat pesanan bendera dari gedung kebangsaan oleh Pak Irjen. Ia mengatakan kepada ayah dan kakeknya bahwa ia membuat bendera dari cahaya dengan membawa berbagai perkakas listrik seperti kabel-kabel, bola-bola listrik, kayu, kaca, dan sebagainya. Dan bendera ini akan tetap terlihat berkibar meskipun di malam hari. Ia mengatakan bahwa bendera yang akan ia buat adalah bendera elektronik berasal dari otak manusia. Listrik diciptakan oleh manusia, manusia diciptakan oleh Tuhan, dan benderanya ini adalah proyeksi dari cahaya Tuhan. Mereka membuat bendera dengan mempertahankan pendapat argumen masing-masing dengan alasan mereka masing-masing juga. Bagian akhir dari naskah drama Penjual Bendera ini ditandai dengan kabar yang dibawa oleh Sompeng bahwa ia melihat bendera-bendera telah dikibarkan di gedung kebangsaan. Bendera-bendera tersebut dibuat oleh negara-negara dari luar negeri. Dan mereka sekarang tersadar bahwa tidak ada gunanya mereka berdebat masalah bahan pembuatan bendera. Sementara bendera dari luar dibuat oleh negara luar yang dikibarkan di gedung kebangsaan. Namun Gareng menyatakan memberi semangat kepada anak-anaknya dan kepada cucunya ini bahwa tidak ada pemikiran yang sia-sia. Tidak ada usaha yang sia-sia. Ia terus meyakinkan anak dan cucunya dengan sikap yang bijak menghadapi peristiwa itu. Gareng menyuruh keluarganya mendekat, lalu Gareng berkata, bendera itu dari kain, kain dari benang, benang dari dan seluruh keluarganya itu menyebut kapas. Sampai berulang-ulang kali, dan ini menjadi akhir dari naskah drama Penjual Bendera. Nah, itulah sedikit sinopsis singkat dari naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini. Kesan saya setelah membaca naskah drama Penjual Bendera karya Wisran Hadi ini, naskah drama ini sangat bagus dan juga mudah dipahami alur setiap alurnya. Naskah drama Penjual Bendera ini apalagi memiliki konteks sosial yang dibahas pada masa sekarang ini,
yaitu membicarakan tentang arti fungsi sebuah bendera secara filosofis. Bendera ini adalah lambang suatu bangsa yang sudah merdeka, yang terbebas dari penjajahan. Bangsa yang merdeka kan sudah pasti memiliki bendera kebangsaan yang sangat bernilai sakral. Namun pada saat sekarang ini kan masih banyak terjadi pelecehan terhadap suatu bendera negara lain, seperti membakar dan juga merobek-robek bendera. Nah, dengan naskah drama ini kita bisa contohkan garing yang sangat menjunjung tinggi nilai sakral filosofis sebuah bendera ini. Nah, untuk pesan yang terkandung dalam naskah drama ini sendiri, Bisra Hadi ingin mengungkapkan pada awal-awal adegan, janganlah kita meninggalkan sholat pada keadaan apapun, entah sedang mengerjakan tugas atau melakukan apapun yang berkaitan dengan dunia. Untuk amanat lainnya, mungkin pandangan atau pendapat seseorang ini akan suatu hal tidak boleh kita paksakan harus pandangannya sama dengan pandangan kita. Nah juga kalau dalam berjuang memperjuangkan kemerdekaan, alangkah baiknya kita tidak berdebat apa masalah yang mestinya tidak perlu kita perdebatkan. Nah, itulah sedikit kesan saya saat membaca naskah drama karya Wisran Hadi ini dan pesan-pesan yang dapat saya petik dalam naskah drama karya Wisran Hadi ini.